أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Masyarul muslimin, jamaah salat subuh yang semoga selalu dalam lindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam jenis kenikmatan-kenikmatan. Di antaranya adalah kenikmatan iman, Islam, kenikmatan sehat, waktu luang, yang dengannya itu semua kita bisa duduk, kita bisa hadir di salah satu rumah Allah yang kita cintai ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita sebagai hambanya. Semoga apa yang kita lakukan pada pagi yang berbahagia ini diterima di sisi Allah dan menjadi pemberat timbangan amal soleh kita kelak pada hari kiamat. Salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan untuk Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk para keluarganya, untuk para sahabatnya, dan untuk seluruh kaum muslimin dan muslimat yang mengikuti sunnah-sunnahnya, yang menjalankan ajaran-ajarannya sampai pada hari kiamat. Kita memohon kepada Allah, semoga kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaatnya kelak pada hari kiamat. Para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kita pada pembahasan kitab Hisnul Muslim, kitab yang berisikan tentang doa-doa dan zikir-zikir, di mana pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang zikir atau doa apa saja yang dibacakan tatkala mendengarkan azan, di pertengahan azan, bahkan sampai selesai azan. Itu semua sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Ada 4 doa, dan yang terakhir adalah sunnah berdoa, tapi doanya tidak disebutkan oleh Rasulullah. Hanya saja Rasul SAW menganjurkan untuk berdoa antara azan dan iqamat. Dalam satu hadis Nabi SAW menyebutkan, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, Abu Dawud, Imam Ahmad, sampailah hadis ini kepada sahabat yang mulia yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a'u la yuraddu bainal adzan wal iqamah." Doa tidak akan tertolak antara azan dan iqamah. Cuma Rasul SAW tidak menyebutkan doa apa yang kita minta. Rasul SAW tidak menyebutkan teks apa yang harus kita baca. Berarti ini pilihan buat kita. Doa apa yang kita butuhkan. Apa yang kita butuhkan kepada Allah terutama adalah kebaikan-kebaikan untuk diri kita sendiri, kebaikan untuk keluarga kita, kebaikan dunia kita, kebaikan akhirat kita. Boleh kita minta di antara azan dan iqamah tersebut. Para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini dijelaskan oleh para ulama kalimat doa. Doa itu bersifat mutlak. Mutlak di sini tidak diikat dengan doa-doa tertentu. Tidak harus membaca zikir-zikir tertentu. Hanya saja Rasulullah SAW menganjurkan untuk berdoa. Karena waktu yang kita sebutkan tadi antara azan dan iqamah adalah waktu di mana pengkabulannya sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Selama isi doa tersebut, kata para ulama, tidak mengandung unsur dosa. Doa yang mengandung unsur dosa itu seperti apa sih? Dijelaskan oleh para ulama seperti kita minta kepada Allah agar dilancarkan maksiat. Ya Allah, hari ini saya mau nyuri nih ya Allah. Tolong berikan kemudahan saya untuk membobol bank itu. Ini doa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala.
tapi tidak masuk dalam bab pembahasan kita. Karena di dalam doa tersebut ada unsur ismun, ada unsur kemaksiatan. Begitu juga doa yang kita sebutkan di sini mutlak, iya, tapi jangan sampai doa tersebut mengandung unsur udwan. Udwan itu permusuhan, terlalu berlebih-lebihan. Bisa juga diterjemahkan berdoa kepada Allah, minta kepada Allah, tapi berlebih-lebihan. Misal yang dicelah oleh para ulama adalah minta surga. Sebenarnya kita sudah cukup minta surga. Atau kalau kita mau minta surga yang terbaik adalah surga Firdaus. Tapi enggak usah detail kita mintanya. Ya Allah, berikanlah aku surga yang di dalamnya ada sungai-sungai yang mengalir, didampingi oleh bidadari, makanan-makan yang enak-enak, minuman yang enak, seterusnya diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kata para ulama berdoa tapi doanya itu terlalu melampaui batas. Ini juga tidak beradab jika ini disanjungkan, dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tidak ada unsur di dalam doa tersebut qati'atur rahim, memutuskan tali silaturahmi. Selama dia tidak minta kepada Allah misalnya, ya Allah, saya tidak pengen ketemu dengan saudara saya itu. Tolong jangan pertemukan saya dengan saudara. Saudaranya di sini adalah saudara yang ada hubungan nasab dengan dia, bahkan masih saudara kandung. Ya Allah, saya enggak mau ketemu dengan orang tua saya itu. Tolong hindarilah saya dengan orang tua tersebut. Di doa yang seperti ini ada unsur memutuskan tali silaturahmi. Maka ketiga kandungan doa yang kita sebutkan tadi ini tidak terdapat di dalam doa kita, maka masuk dalam hadis ini doa yang tidak akan tertolak. Tapi kalau doa yang kita panjatkan kepada Allah, lalu kemudian dilihat dari beberapa rangkaian doa tersebut, ada salah satu dari tiga perkara ini. Yang pertama terkandung di dalamnya ismun, yaitu unsur dosa. Kemudian udwan. Udwan ini adalah minta kepada Allah tapi sesuatu yang berlebihan, melampaui batas. Ada orang minta, ya Allah jadikan posisiku seperti posisi Nabi. Ini tidak dibenarkan. Yang ketiga adalah doa tapi mengandung unsur memutuskan tali silaturahmi. Baik para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini disebutkan oleh Rasulullah bahwa doa antara azan dan iqamah tidak tertolak. Namun kita juga harus memperhatikan adab-adab dalam berdoa, syarat-syarat diterimanya doa. Kadang doa yang kita bacakan itu Masya Allah, doa yang berasal dari Al-Quran, doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Berarti ini doa memiliki power. Ini doa hebat ini. Kenapa kita katakan doa ini hebat? Karena doanya dari Al-Quran. Kenapa kita katakan doa ini hebat? Karena doanya langsung dia dapatkan dari Nabi SAW. Berarti ini doa yang sangat hebat, kuat. Namun kembalikan kepada diri kita. Diri kita dalam kondisi kuat enggak? Memikul doa tersebut, mengucapkan doa itu. Ibarat dipermisalkan oleh para ulama seperti Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, kalaulah ada pedang yang tajam, senjata yang tajam, namun senjata yang tajam tersebut diserahkan, digunakan oleh orang yang tidak bertenaga atau orangnya sudah lumpuh, kena stroke. Jangankan dia mau angkat pedang tersebut, tangannya aja nggak bisa dia diangkat. Tangannya aja udah lumpuh, nggak bisa diangkat. Lalu kemudian pedang itu dikasih ke dia. Nih pedang, tolong kau tebang dulu pohon talas itu. Talas, apa sih kekuatan talas? Pohon yang sangat ringan sekali. Pedang yang dikasih ini pedang tajam. Tapi ketika pedang itu diserahkan kepada orang yang tangannya aja nggak bisa dia angkat, ini pedang nggak ada gunanya. Walaupun pedang ini untuk membersihkan rumput-rumputan yang ringan, gak ada gunanya pedang tersebut. Sama dengan seseorang, walaupun doa yang dia gunakan adalah doa dari Al-Quran yang dia dapatkan, kemudian dari hadis dia ambil, dia panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dirinya sendiri, nah ini perlu untuk diperhatikan. Dirinya berpakaian yang haram, makanannya haram, hasil pencariannya haram. Ini tidak berfungsi doa tersebut.
Makanya di sini kita perlu tahu, selain kita melihat waktu-waktu diijabahnya doa, kita juga harus melihat adab-adab di dalam berdoa. Di antara adab-adab yang disebutkan oleh para ulama, ketika seseorang ingin berdoa adalah pertama dia memuji Allah. Jadi tidak sopan kalau seseorang itu minta kepada Allah langsung ngangkat tangan, ya Allah minta begini, begini, begitu. Tidak sopan seperti itu. Coba kita lihat, sudah 3 malam berturut-turut, 4 malam berturut-turut, hampir kurang lebih begitu. Imam setiap habis, saat sholat witir, di rakaat terakhir, di situ dipanjatkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita paham rangkaian doa yang dibacakan oleh imam itu lebih banyak pujian kepada Allahnya daripada doanya. Lebih banyak pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada kita minta doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ada sebagian orang yang dia tidak paham. Padahal imam baca doa itu masih muji Allah. Dia sudah minta amin, amin, amin. Padahal imam masih memuji-muji Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan tidak boleh kita mengaminkan, bahkan harus kita sebagai makmum mengaminkan doa imam. Seringkali saya melihat malah makmum itu tidak terdengar suara aminnya. Kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang dipimpin oleh imam, kita tinggal aminkan. Amin, amin, amin. Jangan mingkem doang. Sebutkan amin, amin. Nah, di sini aminnya ini kita harus paham juga di mana kita meletakkan amin itu. Ada kalimat-kalimat yang imam itu masih memuji-muji Allah, panjang sekali pujiannya. Baru nanti di akhir minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama seperti kadang-kadang kita baca Sayyidul Istighfar. Dalam Sayyidul Istighfar itu doanya pendek sekali, itu pun bagian ujungnya, belakangnya. Tapi Sayyidul Istighfar itu panjang. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu. Ini pujian semua nih. Kita muji Allah dulu. Baru di akhir nanti faghfirli. Ini baru doanya, pendek, singkat sekali di bagian ujungnya. Faghfirli. Baik para hadirin dimuliakan oleh Allah SWT. Ini yang pertama, memuji Allah dalam berdoa. Kemudian yang kedua, cari waktu-waktu yang mustajab. Di antaranya tadi yang sudah saya jelaskan adalah antara azan dan iqamah. Di antaranya adalah ketika turun hujan di sepertiga malam terakhir. Apalagi di sesaat penghujung dari hari Jumat. Ada yang mengatakan ba'da asar, ada yang mengatakan sebelum tenggelamnya matahari. Apa lagi di waktu-waktu atau di tempat-tempat mustajab, di saat seorang sedang sujud, di akhir seorang sebelum salam. Ini hendaknya kita tahu juga di mana tempat-tempat atau waktu-waktu kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lupa mengikhlaskan doa tersebut. Ini adab juga. Jangan lupa kita yakin dengan doa kita itu pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak orang berdoa tapi dia agak ragu-ragu dengan permintaannya kepada Allah itu. Ini benar nggak dikabulkan oleh Allah ini? Tapi ya sudahlah, kalau tidak dikabulkan juga nggak apa-apa. Ini kalimat-kalimat seperti ini ada keraguan dari orang tersebut tatkala dia memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita lanjutkan pada bab yang berikutnya. Kalau sudah selesai pembahasan kita tentang azan, maka kita akan masuk pada pembahasan tentang bacaan-bacaan sholat. Bacaan-bacaan sholat juga perlu kiranya untuk kita bahas. Apalagi ini adalah bacaan yang seringkali kita baca. Karena kadang kita sholat itu paling minimalnya 5 kali dalam sehari. Masa iya 5 kali dalam sehari sholat yang kita lakukan, bacaan-bacaan yang kita baca dalam sholat itu tidak kita renungi, tidak kita pahami maknanya. Sayang sekali sholat tersebut kalau kita membaca satu zikir atau satu doa di dalam sholat hanya keluar begitu saja dari lisan kita, tapi kita tidak paham apa yang diucapkan itu, maka ini kurang memiliki power dari doa atau zikir yang dibacakan di saat sholat itu. Baik, kita akan mulai dari bacaan doa istiftah.
Doa istiftah ini banyak sekali. Ada yang pendek, ada yang sedang, ada yang panjang sekali. Tapi umumnya Rasulullah SAW kalau sholat berjamaah, beliau lebih membaca doa istiftah yang pendek, yang sedang. Tapi kalau dalam sholat-sholat sunnah yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW sendiri, beliau seringkali membaca doa istiftah yang panjang sekali. Nanti saya akan sebutkan di sini, tapi panjang sekali, banyak. Ada sekitar 8 jenis doa istiftah. Dalam riwayat yang lain, dalam buku-buku yang lain ada sampai mencatat 12. Ada yang mencatat 10 jenis doa istiftah. Dan ingat, doa istiftah di sini jangan sekali-kali menghubungkan dengan ormas tertentu. Kadang-kadang ada orang mengatakan, oh kalau doa Allahumma ba'id baini ini ormas A. Oh kalau dia misalnya Allahu Akbar kabira, ini doa untuk ormas B. Tidak ada hubungannya. Doa yang akan kita bacakan ini semuanya datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dan semuanya sahih. Hanya tinggal kita milih yang mana atau kita variasi. Variasi di sini maksudnya kalau kita salat qabliyah kita menggunakan doa istiftah ini, kalau nanti salat wajibnya kita menggunakan doa istiftah yang pendek. Kalau nanti salat ba'diyah kita gunakan doa istiftah yang lain, boleh. Tapi kata para ulama, dalam satu salat tidak boleh digabungkan lebih daripada satu. Dalam satu salat, misalnya salat subuh tadi, saya mau baca doa istiftah sampai 3. Nah, ini tidak dibenarkan kata para ulama. Pilih salah satunya. Pilih salah satunya. Nanti kalau mau baca doa istiftah yang lain, pada salat yang lain lagi. Tidak dianjurkan untuk digabungkan. Karena ada beberapa hadis, diantaranya hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, manakala beliau minta kepada Rasul sallam diajarkan apa sih yang dibaca sebelum bacaan salat, bacaan Al-Fatihah. Lalu Rasulullah mengajarkan satu jenis doa istiftah. Diajarkan oleh Rasulullah. Satu. Ini menunjukkan kata para ulama, kita hanya memilih satu dari sekian banyaknya doa istiftah ini. Baik para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa yang pertama yang akan kita bacakan, doa istiftah ini adalah doa pembukaan namanya. Istiftah ini artinya pembukaan. Kita salat dengan bertakbiratul ihram. Allahu akbar. Ini adalah takbir di mana ihram itu artinya haram. Yang tadinya halal ketika kita sudah bertakbir Allahu akbar, yang tadinya halal menjadi haram. Namanya takbiratul ihram. Tadinya kita boleh makan, tadinya boleh kita minum. Tapi kalau sudah bertakbiratul ihram, yang halal ini jadi haram. Disebut dengan takbiratul ihram. Kapan lagi tahlilnya? Kapan lagi menjadi tahallul? Kapan menjadi halal? Ketika seseorang itu mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Boleh lagi dia mau ngobrol, yang tadinya tidak boleh dalam salat ngobrol, assalamualaikum warahmatullahi, dia langsung menyapa, dia langsung ngobrol, jadi halal. Baik. Sesudah seorang itu bertakbiratul ihram, maka dianjurkan untuk membuka salatnya itu dengan membaca doa. Disebut dengan doa istiftah. Artinya adalah doa pembukaan. Doa yang sering kita dengarkan karena memang doa ini yang lebih sahih, bukan lebih sahih ya, semuanya sahih. Cuma jalur periwayatannya itu kuat. Diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, kemudian Imam Muslim meriwayatkannya. Hadis ini sampai kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Yaitu yang berbunyi, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma nakkini min khataayaya kama yunqqa ath-thawbul abyadu minad danas. Allahumma ighsilni min khataayaya bil ma'i was salji wal barad. Dalam riwayat yang lain bisaljinya dulu. Yang sering kita hafal dan sering kita dengar adalah bil ma'inya dulu, bil ma'i was salji wal barad. Tapi dalam riwayat yang lain was saljinya dulu. Bisalji wal ma'i wal barad. Baik. Doa yang barusan kita bacakan tadi ini terdiri dari 3 potongan penting. 3 bagian penting. Bagian yang pertama adalah
Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma, ya Allah, ba'id baini, jauhkanlah antara diriku, wa baina khataayaya, dan antara dosa-dosaku. Jauhkan diriku dan dosa-dosaku, kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, sebagaimana engkau menjauhkan antara timur dan barat. Maksudnya apa kata para ulama? Maksudnya, ya Allah, jauhkanlah. Ya Allah, hapuskanlah. Ya Allah, hindarkanlah antara diriku dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Nah, ini menunjukkan kata para ulama, potongan doa yang pertama ini adalah untuk sesuatu yang akan datang. Sesuatu yang akan datang, yang kita tidak tahu kapan itu terjadinya, yang jelas pasti kita akan berdosa. Setiap masa yang akan kita temui, setiap waktu yang akan kita dapatkan, pasti akan sebahagian waktunya kita gunakan untuk bermaksiat. Sebahagian waktunya pasti akan kita gunakan untuk berbuat dosa. Nah, sebelum itu terjadi, maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan potongan doa ini tadi. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jauhkan diriku dan dosa-dosaku sebagaimana engkau menjauhkan antara masyrik, timur, wal maghrib, barat. Ini potongan yang pertama. Potongan yang kedua, Allahumma naqqini min khataayaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Ya Allah, naqqini. Naqqini itu bersihkan aku. Bersihkan aku min khataayaya, dari dosa-dosa. Kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas, sebagaimana pakaian putih yang dibersihkan dari kotoran. Kalau pakaian putih itu kan sangat jelas sekali, ada noda yang menempel, terlihat kotor baju itu. Nah, kadang-kadang kotoran itu susah untuk dibersihkan. Dia terlihat jelas, namun susah untuk dibersihkan karena berwarna putih. Maka akan perlu effort, perlu repot lah kita untuk mengerjakan sesuatu agar noda itu hilang dari baju putih tersebut. Sebisa mungkin kita akan menjadikan baju itu normal kembali, seakan-akan tidak terlihat noda yang menempel di baju putih itu. Nah, kita juga minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, bersihkan aku dari dosa-dosa sebagaimana baju putih itu bersih dari noda, tidak terlihat lagi nodanya. Ini kata para ulama, potongan yang kedua ini kita minta kepada Allah dari dosa-dosa yang baru saja terjadi. Yang baru saja terjadi. Misalnya kita sebelum sholat tadi melakukan ABC dari maksiat. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala dari dosa yang barusan saja kita lakukan. Ini makna daripada potongan yang kedua, yaitu Allahumma naqqini, ya Allah, bersihkan dosa yang barusan saja menempel nih. Ya Allah, bersihkan ya Allah dosa ini dariku. Sebagaimana dibersihkannya saubul abyad, pakaian putih. Kita lihat kembali potongan yang ketiga. Allahumma ghsilni min khataayaya bil ma'i was salji wal barad. Ya Allah, cucilah aku. Cucilah aku. Basuhlah aku ini dari dosa-dosa dengan menggunakan air, menggunakan salaj, salaj itu salju, wal barad, dan air yang dingin. Bukan tanggung-tanggung, air yang digunakan 3 sekaligus. Harusnya kalau mandi, membasuh sesuatu yang ada di badan ini, dengan air saja biasa cukup. Cukup. Seperti yang sekarang kita umumnya dilakukan oleh orang-orang Indonesia, mandi dengan air biasa. Sudah cukup bersih. Tapi kalau kita lihat lagi dari doa ini, mubalaghahnya, mubalaghah itu saking ingin bersihnya, tidak hanya menggunakan air, bil ma'i wasalji, kalau bisa pakai salju lagi. Salju es itu, salju yang turun di beberapa daerah-daerah, negara-negara, daerah kutub, itu salju.
Nah, ada lagi yang ketiga al-barad. Al-barad itu adalah air yang dingin. Misalnya kalau kita di puncak, itu kan airnya berbeda sama air Bekasi. Itu disebut dengan al-barad. Airnya dingin. 3 air sekaligus untuk menggunakan pembasuhan terhadap badan kita ini. Kenapa kata para ulama? Karena dosa itu memiliki aura panas. Dosa yang dilakukan itu memiliki aura panas. Maka dia didinginkan dengan air. Dan dosa yang kita lakukan itu akan menyebabkan seseorang itu masuk ke dalam api neraka. Dan api itu bisa dipadamkan dengan air, dengan salju tadi, dengan air al-barad tadi ini. Nah, begitulah kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, potongan doa yang ketiga ini kata para ulama adalah dosa yang lalu. Yang tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu kita lakukan. Nah, kita minta supaya kita dibersihkan dari dosa-dosa tersebut. Diri kita ingin dibasuh, ingin dicuci. Ya Allah, cuci diriku ini ya Allah dari dosa-dosa yang lalu pernah aku lakukan dengan air, dengan salju, dengan barad. Para hadirin dan hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, ini doa luar biasa. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala yang terkandung di dalamnya 3 potongan yang berkaitan dengan pengampunan dosa, penghapusan dosa. Baik itu dosa yang belum kita lakukan, dosa belum kita lakukan, kita belum menemui masa itu, tapi kita sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu ada pada potongan pertama. Atau dosa yang barusan saja kita lakukan, hari ini yang kita lakukan, itu ada pada potongan yang kedua. Atau dosa yang telah lalu yang kita lakukan, ingin kita bersihkan, ingin kita minta kepada Allah dibersihkan, itu ada pada potongan yang ketiga. Jadi sholat ini Masya Allah adalah ibadah di mana kita pengen sekali dosa-dosa kita dihapuskan. Dan hampir di setiap gerakan sholat kita selalu minta kepada Allah agar dihapuskan, agar diampunkan dosa-dosa kita. Hampir di setiap gerakan sholat. Coba kita perhatikan. Kita pindah kepada ruku. Apa di antara yang kita sering baca? Selain Subhana Rabbiyal Azim. Kadang-kadang kita baca Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Di saat ruku ini kita minta lagi Allahumma firli, ya Allah ampuni dosaku. Oke, kita pindah pada gerakan yang lain. Pada gerakan lain misalnya sujud, sama. Kita juga kadang minta kepada Allah di antara zikir yang disyariatkan di saat kita sujud, Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdik. Kemudian kita minta Allahumma firli, ya Allah ampuni dosaku. Ketika kita duduk di antara 2 sujud, kita juga masih minta kepada Allah, ya Allah ampuni dosaku, Rabbil firli, warhamni, dan seterusnya. Di akhir-akhir salat, di saat kita tahiyat akhir, ada juga doa yang dianjurkan sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Abu Bakar. Diajarkan oleh Rasulullah, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ini juga doa minta agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa itu semua? Supaya kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala tidak memikul dosa lagi. Ketika kita berhadapan kepada Allah Subhanahu wa taala tidak membawa dosa lagi yang harus kita pertanggungjawabkan. Sudah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah mengatakan as-salawatul khams. Salat yang 5 waktu kita kerjakan. Dari zuhur kita berpindah ke asar, pindah maghrib, pindah ke isya, pindah ke subuh. Ini salat yang berputar terus setiap harinya, ini pengampun dosa. Dapat menggugurkan dosa-dosa kita. Jadi sungguh sangat disayangkan sekali ada orang yang rajin salat 5 waktu tidak pernah tinggal, tapi dia masih menyisakan dosa-dosa ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal dalam salat yang dia kerjakan, dia selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diampuni, agar dihapuskan, agar dijauhkan dari perbuatan-perbuatan dosa tersebut. Inilah perlunya kenapa kita harus memahami bacaan-bacaan salat yang kita baca. Supaya kita paham betul apa yang kita baca, apa yang kita minta nih sama Allah nih.
Kita sedang bercerita apa kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena salat itu kan interaksi kita dengan Allah. Gimana kita mau ngobrol sama seseorang, tapi yang kita obrolkan itu kita nggak paham. Gimana orang lain? Kita mau presentasi nih. Ada satu produk lah yang kita keluarkan. Kita mau jelaskan kepada orang. Kita cerita begini manfaatnya. Kita sendiri gak paham apa yang kita ceritakan tadi itu. Apa yang kita jelaskan tadi itu gak jelas. Kita sendiri sulit untuk memahaminya. Bagaimana lagi orang yang mendengarkannya? Nah, ini salat. Yang mendengarkan bacaan salat kita ini adalah Allah, Tuhan kita. Yang setiap kali kita sembah. Masa iya kita salat 5 waktu dalam sehari, tapi kita tidak paham apa yang kita baca? Ini sebagai motivasi buat kita. Agar bacaan-bacaan salat yang selama ini kita sering baca, yang sudah kita hafal, minimal ini jangan sampai terlewatkan maknanya. Sehingga ketika kita salat itu kita betul-betul menikmati. Kita betul-betul menikmati, betul-betul meresapi maknanya, memahami apa yang kita baca, lebih konsentrasi salat kita, lebih fokus terhadap salat dan bacaan yang kita baca. Yang kita sudah mengerti saja maknanya seperti ini, kita masih bisa terlalaikan. Bisa terlalaikan dengan urusan pekerjaan, urusan kantor, urusan urusan keluarga, dan seterusnya. Yang kita sudah paham saja nih maknanya. Bagaimana lagi dengan orang yang dia tidak paham? Hanya sekedar begitu saja keluar dari lisannya, seakan-akan itu seperti mantra. Mantra kalau dibacakan itu, coba tanyakan kepada orang yang membaca. Dia nggak tahu, nggak paham apa yang dia baca itu. Nah, maksud saya jangan sampai bacaan sholat kita ini seperti orang yang baca mantra. Hafalnya Masya Allah lancar. Allahumma ba'id baini bain khataya kama ya seterusnya. Tapi dia nggak paham apa maknanya. Ini kita berusaha untuk memahami dan tidak hanya sekedar memahami perkata dari kalimat-kalimat yang kita bacakan. Tapi kita berusaha untuk meresapi kandungan apa sih dalam doa tersebut, dalam zikir tersebut. Baik para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Zikir yang barusan kita bacakan tadi ini lebih sering dibacakan oleh Rasulullah di salat-salat wajibnya. Lebih sering dibacakan oleh Nabi SAW di salat-salat wajib. Namun tidak menutup kemungkinan zikir ini atau doa istiftah yang barusan kita bacakan tadi untuk dibaca pada salat-salat sunnah. Namun semua zikir atau semua doa istiftah tidak disyariatkan untuk dibaca pada satu salat. Salat apa itu? Salat apa itu? Salat jenazah. Salat jenazah tidak dianjurkan untuk membaca doa istiftah yang manapun. Dia langsung membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Al-Fatihah langsung. Namun semua salat dianjurkan untuk membaca doa istiftah. Seperti salat tarawih yang kita lakukan, habis 2 rakaat salam, kemudian imam bertakbir lagi, ada jedah di situ dibiarkan oleh imam diam di situ, baca doa istiftah. Semua salat sunnah, begitu juga dengan salat wajib. Kecuali salat jenazah tadi. Baik para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, doa istiftah yang kedua, yang ini juga termasuk doa yang sering dibacakan. Dan ini lebih pendek. Saya sering membaca yang ini. Apalagi dalam salat wajib. Dalam salat wajib yang dia dijaharkan. Karena kalau kita memilih yang panjang, kadang kita baru satu potongan pertama tadi, apalagi doa yang tadi yang pertama kan ada 3 potong itu. Baru kita selesai baca potongan pertama, mau masuk potongan yang kedua, imam sudah baca Al-Fatihah. Apa yang harus kita lakukan? Tinggalkan doa istiftah itu. Langsung kita bergegas untuk mendengarkan bacaan imam. Jangan lanjutkan doa istiftahnya. Dengarkan bacaan imam. Makanya kalau dalam kondisi sholat berjamaah seperti ini, cari doa istiftah yang paling pendek. Sehingga kita bisa menyempurnakan doa istiftah itu, dan plus kita bisa mendengarkan secara utuh, sempurna Al-Fatihah yang dibacakan oleh imam. Yaitu yang berbunyi, yang kedua ini, Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Ini pendek sekali. Ini zikir yang
yang di antara doa istiftah yang pendek. Nanti ada yang terakhir, kita hanya baca, kita jelaskan hanya 3 saja, insyaallah. Tapi ini tidak membatasi ya, tidak membatasi 3. Karena dia banyak sekali, doa istiftah ini banyak sekali. Ada yang panjang. Tapi pada kesempatan ini insyaallah kita hanya membatasi 3 saja. Yang kedua, doa istiftah yang kedua adalah Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Kurang lebih artinya adalah Subhanaka, maha suci engkau. Engkau di sinilah Allah maksudnya. Lagi-lagi kita sedang berinteraksi dengan Allah. Maha suci engkau. Allahumma, ya Allah. Subhanaka Allahumma, maksudnya maha suci engkau ya Allah. Wa bihamdika, dan aku memujimu. Wa bihamdika ini dan aku memujimu. Setelah kita mensucikan Allah, maha suci engkau ya Allah, aku memujimu. Wa tabarakasmuka, wa tabarakasmuka artinya adalah maha besar keberkahanmu ya Allah. Tabaraka itu artinya maha besar keberkahan, atau maha berkah lah kalau bahasa kita. Maha berkah. Apa yang berkah di sini? Ismuka. Ismuka ini adalah namanya Allah. Lihat. Ini baru nama loh. Bagaimana lagi pemilik namanya, kata para ulama. Nama Allah saja penuh dengan keberkahan, bagaimana lagi sang pemilik nama. Ar-Rahman, Ar-Rahim, ini kan nama Allah semua. Ini penuh keberkahan. Kemudian Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, dan seterusnya. Ini nama-nama penuh dengan keberkahan. Semua nama ini kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bagaimana lagi dengan Allahnya gitu. Jadi makna yang luar biasa terkandung dalam kalimat wa tabarakasmuka. Namun perlu kami tekankan di sini bahwa nama-nama Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dijadikan zikir. Jadi kalau kita mau berzikir, jangan menggunakan hanya nama Allah tok saja. Maksudnya adalah misal kita berzikir Ar-Rahman, 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 Ar-Rahman. Kata para ulama, ini tidak termasuk hal yang ditemukan di dalam rangkaian ibadah yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mau berzikir kepada Allah harus sempurna. Kalau kita mau menggunakan nama-nama Allah sebagai zikir, harus memiliki kalimat yang sempurna yang bisa dipahami dan bisa dimengerti. Makanya kalau ada orang berzikir hanya menyebut kata Allah saja, itu juga tidak terdapat dalam rangkaian zikir yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kita akan tidak temukan dalam hadis manapun Rasul pernah berzikir hanya menyebutkan tok nama Allah. Allah, 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 Allah. Kedengarannya enak, kedengarannya lezat. Apalagi dihayati, masuk katanya dalam hati dan seterusnya. Kelihatannya ya perasaannya hebat. Kelihatannya menyentuh. Tapi ini tidak termasuk zikir yang dianjurkan. Kalau mau berzikir dengan menggunakan kata Allah tadi, sempurnakan. Misalnya apa? Subhanah Allah, subhanallah jadinya. Boleh jadi zikir karena dia sempurna. Maha suci engkau ya Allah. Tapi kalau kita cuma Allah, Allah, ada apa dengan Allah? Masih ada pertanyaan di situ. Kita berzikir Allah, Allah. Ditanya, kenapa dengan Allah? Saya berzikir. Iya, kenapa? Ada apa? Mengapa Allah? Masih ada tanda tanya di situ. Makanya tidak bisa dijadikan zikir. Kalimat Allah tok begitu saja. Harus sempurnakan. Misalnya alhamdulillah, ada Allahnya di situ. Jadi alhamdulillah. Misalnya Allahu akbar, ada kalimat akbarnya. Jadi sempurna dia, boleh dijadikan zikir. Tapi kalau dia hanya potongan satu kata nama Allah, lalu kemudian dia dijadikan rutinitas wiritan sebagai zikir, ini tidak terdapat dalam hal yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, wa tabarakasmuka, maha berkahnya namamu ya Allah.
Ini bukan pembahasan kita untuk menjelaskan satu persatu nama Allah Subhanahu wa taala. Ada kitab yang sangat bagus sekali membahas tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Seperti Syekh Utsaimin punya bukunya, kemudian Imam Baihaqi juga memiliki bukunya khusus membahas tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala, makna yang terkandung, konsekuensi dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala tersebut detail diceritakan oleh para ulama. Tapi itu bukan pembahasan kita. Kita ingin membahas pada potongan kalimat wa tabarakasmuka. Maha berkahnya namamu ya Allah. Maha berkahnya nama Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalimat tabaraka ini tidak pernah kita gunakan untuk manusia. Kalimat tabaraka ini tidak pernah digunakan untuk manusia. Misalnya kita katakan ya fulan, tabarakta ya fulan. Wahai bapak fulan, kamu ini berkah sekali. Nah, tidak boleh menggunakan kalimat tabaraka ini. Karena tabaraka ini hanya digunakan untuk dan disandarkan hanya kepada Allah atau kepada nama Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita sering mendengarkan Masya Allah tabarakallah. Masya Allah tabarakallah. Jadi hanya disandarkan kepada Allah tabaraka ini. Tidak bisa disandarkan kepada manusia. Kalau kita ingin mendoakan manusia keberkahan yang dicurahkan oleh Allah, boleh menggunakan kalimat tabaraka tadi, boleh. Tapi tetap harus ada Allah di situ. Tabarakallahu alaika. Semoga Allah mencurahkan keberkahannya kepadamu. Baik, ini potongan yang kedua. Wa tabarakasmuka. Subhanakallahumma wa bihamdika tabarakasmuka. Wa tabarakasmuka. Potongan yang ketiga, wa ta'ala jadduka. Wa ta'ala jadduka di sini maknanya adalah maha tinggi. Jadduka, jadduka itu kekuasaan Allah, kekayaan Allah. Jadduka bisa kita terjemahkan kekuasaan Allah, bisa juga kita terjemahkan kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tinggi sekali, ta'ala, ta'ala. Makanya sering kita kalau menyebutkan nama Allah itu Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ta'ala. Ta'ala ini adalah maha tinggi. Ta'ala. Allah yang maha suci, Allah subhanahu wa ta'ala. Maha suci Allah dan maha tinggi. Di sini dijelaskan, dipertegas apa yang maha tinggi dari Allah itu jadduka. Jadduka di sini adalah kekayaan, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam surah Jin, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah itu maha tinggi kekayaannya, kekuasaannya, hebat Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk kehebatan Allah ini, Allah tidak menjadikan dirinya itu memiliki pendamping. Allah tidak menjadikan pada dirinya memiliki sahibah. Sahibah itu istri yang mendampinginya. Wala walada. Dan Allah juga tidak butuh anak. Kita kalau dalam kehidupan di dunia ini, gersang rasanya hidup itu kalau tidak ada pendamping. Tidak ada istri atau tidak ada anak yang sudah berkeluarga, misalnya 10 tahun berjalan rumah tangganya, 20 tahun belum dikaruniai anak. Rasa ada yang kurang di sana. Tidak sempurna kebahagiaan di rumah tangga tersebut, walaupun dia memiliki fasilitas yang hebat, rumah yang mewah, dan seterusnya. Tapi kalau dia tidak memiliki anggota keluarga dalam lingkupan keluarganya tersebut, ada yang kurang di sana. Tapi Allah Subhanahu wa taala maha suci dari segala apa yang menjadi pelengkap kebahagiaan kita, lalu kemudian itu kita sandarkan kepada Allah. Maha suci Allah. Allah tidak butuh itu. Kalaulah kekayaan kita tadi semakin lengkap kebahagiaannya jika kita memiliki istri, kita memiliki anak, semakin lengkap kebahagiaan dan kekayaan kita yang kita miliki, tapi itu tidak berlaku bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah maha kaya, Allah maha berkuasa, tapi kekuasaan dan kekayaan Allah itu Allah dia tidak butuh sahibah, tidak butuh kekasih. Kekasih di sini maksudnya istri pendamping Allah dan apalagi anak. Nah, ini yang disebut dengan wa ta'ala jadduka, maha tinggi kekayaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wala ilaha ghairuka,
dan tidak ada ilah, tidak ada sesembahan ghairuka kecuali engkau ya Allah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalimat wala ilaha ghairuka ini sama seperti la ilaha illallah. La ilaha ghairuka. Baik, ini zikir yang kedua yang sering juga kita gunakan di saat kita membuka salat kita. Subhanakallahumma bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Baik, saya akan bacakan satu doa lagi dari doa istiftah ini. Dia sangat banyak sekali, tapi saya lewatkan karena panjang sekali. Ada yang panjang, yang biasanya yang panjang ini dibacakan Rasulullah SAW di salat-salat tahajud beliau, di salat-salat malamnya. Seperti wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin Allahumma antal malik la ilaha illa anta rabbi wa ana 'abduka zalamtu nafsi wa'taraftu bi dzambi faghfir li dzunubi, dan seterusnya. Masih panjang lagi. Ini doa istiftah yang biasa dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat beliau salat malam. Baik, doa yang juga sering kita bacakan, ini juga menjadi pilihan kita supaya ada variasi di dalam salat atau doa istiftah yang kita bacakan. Maka doa yang ketiga ini saya pilihkan juga, dia memang pendek, hampir mirip dengan doa yang kedua tadi. Dan doa ini sangat mudah untuk kita hafal karena kalimat-kalimatnya tidak asing di telinga kita. Apa itu? Allahu akbar kabirah walhamdulillahi katsirah wa subhanallahi bukratan wa asilah. Sudah selesai, cukup sampai di situ. Tidak usah tambahkan lagi. Karena ada sebahagian yang mau menambahkan lagi, ditambahkan lagi. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi. Ini berarti dia mengambil doa istiftah yang lain. Jadi dalam satu salat itu dia baca lebih dari satu doa istiftah. Tadi sudah kita jelaskan, tidak dianjurkan dalam satu salat menggabungkan dua doa atau tiga bahkan lebih daripada itu. Tidak dianjurkan. Kita dianjurkan hanya memilih salah satu dari doa istiftah yang sudah kita hafal dalam satu salat. Nanti boleh kita pindah lagi pada doa yang lain ketika kita berpindah kepada salat yang lainnya. Jadi jangan dalam satu salat kita baca Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan musliman wa ma kana inni qul inna salati wa nusuki wa mahyaya. Ini kata para ulama tidak dianjurkan digabungkan. Jadi yang ingin kita bahas pada doa yang ketiga ini hanya sampai bukratan wa asilah. Allahu akbar kabirah. Kemudian yang kedua walhamdulillahi katsirah. Yang ketiga wa subhanallahi bukratan wa asilah. Cuma terdiri dari 3 potong kalimat. Yang pertama kita bertakbir kepada Allah, Allahu akbar kabirah. Kemudian kita bertahmid, memuji Allah, walhamdulillahi katsirah. Kemudian kita bertasbih kepada Allah, wa subhanallahi bukratan wa asilah. Baik, saya kira kalimat ini sudah tidak asing lagi di telinga kita, tapi tidak ada masalah kita sejenak berhenti pada beberapa 3 kalimat yang kita sebutkan tadi. Baik, kalimat yang pertama Allahu akbar kabirah. Artinya sama seperti kita katakan Allahu akbar. Kabirahnya itu di sini mirip dengan akbar sebenarnya. Jadi kalau kita mau terjemahkan Allahu akbar kabirah ini, Allah maha besar saja sudah cukup. Allah maha besar. Terus kabirahnya tidak diterjemahkan Ustaz. Ada sebagian mengatakan tidak perlu diterjemahkan karena sudah tercakup di dalam kalimat akbar itu. Karena akbar dengan kabirah ini 2 kata yang berasal dari satu. Jadi 2 kata yang berasal dari satu akar yang sama. Yaitu kabir, akbar itu sama. Baik, Allahu akbar kabirah. Allah maha besar. Nah ketika kita mengatakan ini kata para ulama,
Harusnya semua yang menurut kita segala sesuatu yang besar itu tidak ada apa-apanya ketika kita sudah baca Allahu Akbar kabira ini. Kita miliki sesuatu yang besar. Seperti apa sih dunia yang kita miliki saat ini? Ini sesuatu yang besar sekali nih. Tapi ketika kita sedang mengerjakan sholat, sesuatu ini harus kita lupakan. Hilangkan semua sesuatu, apalagi sesuatu yang remeh. Sesuatu yang besar saja yang kita miliki, di saat kita baca Allahu Akbar, hilangkan itu semua. Karena tidak ada sesuatu yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang kalau udah paham sekali dengan kalimat Allahu Akbar di saat dia takbiratul ihram, lalu kemudian dibuka lagi salatnya dengan mengulangi takbirnya lagi, ini harusnya sangat mudah bagi dia untuk meninggalkan segala sesuatu. Perkara-perkara yang penting menurut dia dalam urusan dunianya, bahkan barusan saja dia menandatangani proyek besar, tapi masuk waktu azan, dia salat, dia lupakan itu. Tapi kalau seseorang dalam salatnya dia tidak paham makna Allahu Akbar ini, dia tidak resapi, lisannya mengucapkan Allahu Akbar tapi hatinya gentayangan mengingat pada sesuatu yang dari tangan. Masya Allah, saya barusan menantangani ini luar biasa ini. Sedang sholat dia sedang sholat, tapi berpikir kemana-mana, terbang ke sana, terbang ke sini, mengikuti alur cerita hatinya sendiri yang bikin cerita tersebut. Kemudian dia menikmati alur cerita tersebut. Nah, ini berarti Allahu Akbarnya tidak sempurna. Allahu Akbarnya itu tidak sempurna di dalam memahaminya. Tapi kalau dia betul-betul sempurna memahami kalimat Allahu Akbar, langsung tertuju satu titik fokus di dalam salatnya, yaitu Allah. Tapi kalau dia hanya sekedar Allahu Akbar di lisan, apalagi Allahu Akbar luar biasa kencang cepatnya, ini gimana dia mau meresapi makna daripada kalimat tersebut? Gimana dia mau mentadabburi kalimat yang terucap di saat dia salat kalau kalimat takbirnya saja tidak sempurna? Ustaz, sempurna kalimat Allahu Akbar, dia pahami enggak? Hatinya memahami apa yang diucap enggak? Lalai hatinya. Berarti kurang sempurna dalam memahami kalimat takbir. Terutama takbiratul ihram. Ini penting. Takbiratul ihram itu dia rukun dari rukun salat. Adapun takbir di saat kita membuka salat tadi seperti Allahu Akbar kabira, ini perkara sunnah saja. Tapi alangkah bagusnya ketika seorang baca Allahu Akbar kabira, semua perkara besar yang baru saja dia lewati, atau baru saja, atau kemarin mungkin, atau sebulan yang lalu, atau di sekelilingnya adalah perkara-perkara duniawi yang hebat, maka itu semua dia lepaskan, dia hilangkan. Karena yang besar ini, besar ini, besar ini, besar ini, besar, itu semua tidak lebih besar dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kalimat Allahu Akbar kabira yang kita bisa pahami ketika seorang membaca ini. Kemudian berpindah kepada tahmid. Walhamdulillahi katsira. Dia memuji Allah dengan pujian yang banyak. Katsir. Katsir itu banyak. Dan aku memujimu ya Allah dengan pujian yang banyak. Dalam salat kita banyak memuji Allah Subhanahu wa taala, kita banyak menyanjung Allah, kita banyak mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di potongan yang ketiga, wa subhanallahi bukratan wa asila. Wa subhanallah. Subhanallah ini maha suci Allah Subhanahu wa taala, yaitu ucapan tasbih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukratan itulah di waktu bukrah. Bukrah itu subuh, waktu pagi. Wa asilah adalah waktu petang. Bukratan wa asilah, bukrah adalah waktu pagi. Kemudian wa asila adalah di waktu petang. Kenapa hanya dua waktu ini dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita berzikir kepada Allah hanya dua waktu ini? Terus malamnya kita tidak berzikir, siangnya tidak berzikir, cuma pagi dan sore saja? Tidak, kata para ulama. Bukan begitu maksud dan memahaminya. Akan tetapi, kenapa Rasul SAW memilih dua waktu ini? Karena dua waktu ini adalah dua waktu yang spesial pada umat ini. Makanya Rasul SAW mendoakan pada umat ini, Allahumma barik li ummati fi bukuriha.
Ya Allah, berkahilah umatku ini pada waktu bukurnya, pada waktu paginya. Makanya tidak dianjurkan seseorang menyia-nyiakan waktu paginya itu, terutama habis salat subuh sampai terbit matahari. Ini adalah waktu bukroh itu. Waktu bukroh itu adalah waktu dari kita selesai waktu menyelesaikan salat subuh. Misalnya kita menyelesaikan subuh itu jam 5:15 misalnya, kemudian sampai terbit matahari jam 6. Jam 6 tambahlah 15 menit lagi, jam 6 15 menit misalnya gitu. Ini waktu bukroh itu yang Rasul sallallahu alaihi wasallam mendoakan umat ini, keberkahanlah bagi umatku pada waktu-waktu pagi seperti ini. Allahumma barik li ummati fi bukuriha bukratan, di waktu paginya. Begitu juga Allah SWT bersumpah dengan menyebutkan wal fajri, demi waktu fajar. Jadi ada spesial, waktu yang spesial dari sekian banyaknya waktu yang kita lalui adalah waktu fajar, waktu pagi, waktu subuh sampai terbitnya matahari. Di antara kelebihan atau spesialnya waktu pagi ini adalah malaikat berkumpul di waktu-waktu tersebut, di waktu pagi ini, waktu subuh ini. Begitu juga wa'asilah. Wa'asilah itu kan waktu petang tadi. Waktu petang ini dijelaskan oleh para ulama adalah sehabis sholat asar sampai terbenam matahari. Ini adalah waktu yang disebut dengan waktu petang. Habis sholat asar sampai tenggelam matahari. Ini disebut dengan wa'asilah. Bukratan wa'asilah. Nah, dua waktu ini, waktu pagi dan waktu petang, waktu berkumpulnya malaikat. Makanya, Masya Allah, ini Rasul SAW menggunakan kalimat bukratan wa asilah, tidak digunakan SAW di siang hari, di tengah hari, di malam atau di pertengahan malam. Tidak, tapi digunakan SAW bukratan wa asilah karena dua waktu ini para malaikat berkumpul. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW yang sahih, yata'aqabuna fikum al-malaikatu bil-laili wal malaikatu bin-nahar. Kata Nabi SAW, bergantian, bersip-sipan malaikat itu di waktu siang dan di waktu malam. Yajtami'una, malaikat itu punya sip tugas, ada tugas di siang hari, ada tugas di malam hari. Mereka berkumpulnya di waktu subuh dan di waktu asar. Misalnya yang bertugas di siang hari, habis, selesai masa tugasnya. Nanti dia akan ngumpul di waktu asar. Setelah ngumpul di waktu asar, turun pula malaikat yang bertugas di malam hari. Itu sama, turunnya di waktu asar. Turun di waktu asar, yang tadi yang bertugas di siang hari mau naik. Ngapain mereka naik? Melapor kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tanyakan itu kepada malaikat-malaikat yang bertugas di siang hari ini. Apa yang kalian dapatkan dari hamba-hambaku tadi itu? Kalian tinggalkan hambaku dalam kondisi apa? Makanya malaikat mengatakan, ya Allah, kami tinggalkan mereka dalam kondisi mereka sholat asar. Kami datang waktu subuh. Subuh kan sipnya tadi itu. Mulai sip awal dari habis subuh sampai asar tadi. Nah, kami datang di waktu subuh dalam kondisi mereka juga sholat. Jadi kami datang dalam kondisi mereka sholat, kami tinggalkan pula mereka dalam kondisi mereka sholat. Ustaz, kalau mereka sholatnya lebih cepat, tiba-tiba malaikatnya udah naik duluan, atau mungkin malaikat sholatnya telah selesai, kemudian malaikatnya naik. Nah, yang penting kita dalam kondisi berzikirnya. Berzikir. Makanya ada anjuran untuk berzikir pagi, untuk berzikir petang. Karena waktu-waktu itulah waktu yang berkah sekali. Waktu berkumpulnya malaikat. Alangkah indahnya, alangkah bahagianya seorang hamba ketika mendapatkan laporan dari para malaikat yang jumlahnya begitu banyak di hadapan Allah. Ketika Allah tanyakan, bagaimana kamu meninggalkan si fulan? Ya Allah, saya tinggalkan dia dalam kondisi beribadah kepadamu. Saya tinggalkan dia dalam kondisi berzikir, ya Allah. Saya tinggalkan dia dalam kondisi salat, ya Allah. Saya datang pun kemarin dalam kondisi dia salat, dalam kondisi dia berzikir.
dalam kondisi dia beribadah. Ini makanya di dua waktu yang penting ini hendaknya tidak kita sia-siakan. Minimal kalau kita punya kesibukan yang luar biasa di hari itu, minimal sholatnya, sholat subuhnya. Karena mungkin dia bekerja di malam, kurang istirahat. Ya sudah, yang penting dia sholat subuh, lalu kemudian dia ngantuk lagi, tidur lagi, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tapi kurang bagus, kurang afdol. Ini kan ada kebutuhan, dia kurang istirahat. Jangan dipaksakan dia berzikir dalam kondisi dia ngantuk. Mudaratnya lebih besar. Gimana orang kalau udah semalaman kerja, pulang jam 4, lalu kemudian belum tidur, habis mengerjakan sholat subuh, rasa kantuk menerpanya begitu hebat, lalu kemudian memaksakan diri lagi untuk melanjutkan zikir sampai terbit matahari. Mudaratnya besar. Daripada nanti dia baca Al-Quran kemana-mana, bisa menyalahi maknanya, kemudian bisa lompat sana lompat ke sini. Antum pernah nggak merasakan kayak gitu? Pernah nggak baca Quran tapi ngantuk banget nih? Ngantuk banget. Tadi perasaan baru di baris pertama, tiba-tiba mata kita udah tertuju pada barisan akhir. Saking sudah tidak konsentrasinya lagi. Nah, alangkah lebih berbahayanya lagi kalau dia meninggalkan satu kalimat yang itu menyalahi atau menyelisih makna, merubah artinya. Nah, mending dia tidur lagi dah, ngantuk tidur aja. Yang penting sholat subuhnya. Begitu juga waktu asar. Kecuali kalau dia tidak ada kebutuhan lain, tidak ada kebutuhannya terhadap istirahat itu. Artinya masih bisa dia tunda istirahatnya. Nantilah habis terbit matahari lah saya istirahatnya. Masih bisa saya paksakan ini. Dia selesaikan zikirnya, dia lanjutkan baca Qur'annya. Nanti habis terbit matahari, dia lanjutkan istirahatnya. Itu lebih afdal lagi. Nah, ini kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi menggunakan dua waktu ini? Karena bukratan wa asilah ini adalah dua waktu yang sangat berharga pada umat ini. Baik, masyarul muslimin, jamaah salat subuh yang berbahagia. Doa yang ketiga tadi ini diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu karena atas persetujuan Nabi. Padahal doa ini tidak langsung Nabi mengajarkannya. Jadi doa ini seakan-akan dibuat oleh para sahabat. Ada sahabat yang membuat doa ini, lalu kemudian sahabat ini membacanya di saat sholat. Saya akan bacakan hadisnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, "Bainama nahnu nusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Ketika kami salat bersama Nabi, idz qala rajulun minal qaum Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. Tiba-tiba ada makmum sahabat Nabi, tapi dia diceritakan di sini siapa namanya. Disamarkan. Disebut saja dalam hadis ini rajulun minal qaum. Rajulun itu ada seorang laki-laki dari sahabat-sahabat Nabi yang salat di belakang Nabi. Nabi imam nih, Allahu akbar kata Nabi. Semua para sahabat yang salat itu juga Allahu akbar. Nah, Nabi SAW tadi mendengar. Ini hanya mukjizat yang dimiliki oleh Nabi SAW. Nabi itu bisa melihat para jamaah, padahal Nabi tidak mengarahkan pandangannya ke mereka. Itu banyak hadis yang menjelaskan tentang itu. Ini juga mukjizat Nabi. Nabi padahal sudah mengarah ke kiblat nih. Tapi Rasul tahu apa yang dilakukan oleh sahabat itu, sahabat ini, sahabat ini, sahabat ini. Tahu oleh Rasulullah. Begitu juga Rasulullah bisa mendengar ada yang dibaca oleh para sahabat ini, sahabat ini, sahabat ini. Sebagaimana Nabi SAW bisa melihat malaikat. Nabi bisa melihat malaikat-malaikat. Nah, ini semuanya kekhususan yang hanya dimiliki oleh Nabi SAW. Nah, suatu ketika ada seorang sahabat Nabi salat, kemudian dia membaca satu zikir yang belum diajarkan oleh Nabi SAW. Dia bacalah tadi, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Sampai di situ. Lalu kemudian kaget Nabi SAW. Sehabis salat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Nabi bertanya, Manil qail kalimati kadza wa kadza? Siapa yang mengucapkan kalimat Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira tadi? Rasul ingin pastikan lagi. Siapa yang tadi mengucapkan? Saya terdengar ini kalimat ini. Qala rajulun minal qaum, ana ya Rasulullah. Salah satu di antara sahabat-sahabat Nabi mengatakan, saya ya Rasulullah, saya yang bacanya. Qala ajibtu laha. Aku kagum sekali dengan kalimat itu, kata Rasulullah SAW. Ini kalimat hebat ini. Futihat laha abwabus sama.
kalimat yang barusan kamu bacakan tadi itu membuka pintu-pintunya langit. Pintu langit itu tidak mudah terbuka. Pintu langit itu dalam kondisi selalu tertutup, kecuali ada yang izin minta dibukakan pintu langit tersebut. Dan ketika minta izin itu belum tentu diizinkan. Ini ada satu bacaan yang bacaan tersebut bisa menyebabkan pintu langit itu terbuka. Lalu kemudian Nabi mengatakan tadi, ajibtulaha, aku kagum sekali dengan bacaan itu. Futihat laha abwabus sama, karena bacaan tersebut bisa membuka pintu-pintu langit. Namun ini jangan dijadikan dalil bahwa sesungguhnya kita boleh membuat zikir-zikir sekehendak hati kita, lalu kita baca sendiri. Tidak, itu salah dalam memahami hadis ini. Kata para ulama, hadis itu ada 3. Yang pertama adalah hadis yang berupa ucapan Nabi. Nabi mengatakan, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini hadis namanya. Keluar langsung dari ucapan Nabi, hadis. Ada yang kedua, berbentuk perbuatan Nabi. Ini juga hadis. Nabi sholat, ruku, itu kan perbuatan Nabi. Dilihat oleh para sahabat, ini jadi hadis namanya. Yang ketiga, ada takrir. Takrir itu persetujuan dari Nabi. Memang belum diajarkan oleh Nabi, tapi dilakukan oleh sahabat. Namun perbuatan yang dilakukan oleh sahabat itu disetujui oleh Nabi SAW. Nah, ketika disetujui oleh Nabi SAW, ini menjadi hadis kata para ulama. Nah, kalau sekarang kita bikin sendiri nih zikir. Saya pintar misalnya, ada A pintar misalnya, jago bahasa Arabnya, gramernya hebat, dia bikin zikir tersendiri, enak didengar kalau dibacakan, lalu kemudian dia ajarkan kepada jamaahnya. Boleh atau tidak boleh? Tidak boleh. Kenapa? Karena yang dia buat zikir-zikir tersebut, siapa yang mensetujuinya? Siapa yang mensetujuinya? Andai kata zikir tersebut misalnya dia minta persetujuannya dari syekh fulan, dari ulama fulan, dari ulama, tetap tidak dijadikan ini sebagai amalan yang dibolehkan untuk diamalkan oleh kaum muslimin. Karena tidak ada yang mensetujuinya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasul sallallahu mensetujuinya, berarti ini bagian daripada wahyu. Rasul tidak akan mungkin mensetujui dengan hawa nafsunya. Pasti persetujuan Nabi SAW itu disetujui oleh wahyu yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, demikian kajian singkat kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga menambah ilmu pengetahuan kita dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wassallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam jema'in. Akhiru da'wana subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.